Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Agropolita News. Kita masuk ke informasi selanjutnya. Momen libur sekolah dimanfaatkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu untuk meningkatkan kunjungan serta mengenalkan perpustakaan untuk lebih luas lagi khususnya kepada anak usia sekolah. Dan kali ini Disperpursip Kota Batu melaksanakan kegiatan Babeku Fun Holiday Magic Aquarium Project yang dilaksanakan di Taman Bacaan Masyarakat Hutan Kota Bondas. Puluhan peserta mengikuti dengan antusias kegiatan ini hingga akhir. Momen libur sekolah dimanfaatkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu untuk meningkatkan kunjungan serta mengenalkan perpustakaan lebih luas lagi, khususnya untuk anak usia sekolah. Kali ini Disperpursip Kota Batu melaksanakan kegiatan Babeku Fun Holiday Magic Aquarium Project yang dilaksanakan di Taman Bacaan Masyarakat Hutan Kota Bondas. Puluhan peserta kegiatan antusias mengikuti kegiatan hingga akhir. Sebanyak 25 anak berusia 10 hingga 12 tahun yang berasal dari berbagai sekolah di Kota Batu mengikuti edukasi pembuatan aquascape sederhana yang memanfaatkan media galon bekas. Selain memberikan pengalaman baru kepada para peserta untuk membuat aquascape, kegiatan ini juga bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian lingkungan melalui konsep daur ulang barang bekas menjadi barang seni yang bernilai. Babeku Fun Holiday merupakan program dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu yang berkolaborasi dengan berbagai pihak, di antaranya Alpha English dan Spektra, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu. Dalam kegiatan yang kali ini juga menghadirkan stand mini bazar yang diikuti oleh UMKM lokal. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu mengajak seluruh masyarakat di Kota Batu untuk dapat memanfaatkan fasilitas perpustakaan selama masa libur sekolah. Berbagai program telah disiapkan agar anak-anak dapat mengisi waktu libur dengan aktivitas yang kreatif, edukatif, dan bermanfaat. Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Bidang Disperpursip, Erna Wahyuningsi, yang menyampaikan terkait program Babeku Fun Holiday, dilanjutkan oleh para pustakawan yang menjelaskan terkait layanan perpustakaan, hingga para peserta diajak untuk mengenal ekosistem air. English Session hadir menambah semarak kegiatan. Dengan kegiatan puncak, para peserta kegiatan diajak untuk mengenal jenis-jenis ikan dan praktek bersama pembuatan akuarium dari galon bekas. Babeku Fun Holiday merupakan kegiatan pengembangan inovasi dari Babeku. Jadi kegiatan yang dilaksanakan ketika liburan sekolah. Kegiatan dilaksanakan di Perpusda dan di TBM Hutan Kota. Di TBM Hutan Kota kali ini mengusung kegiatan Magic Aquarium Project dan besok Eco Fun Kid Learning. Pesertanya untuk yang Magic Aquarium Project adalah anak usia 10-12 tahun, sedangkan untuk yang besok 8-10 tahun. Kegiatannya bisa bermanfaat untuk anak-anak dalam mengisi liburan, lebih bermanfaat dan lebih peduli dengan lingkungannya. Melalui program Babeku Fun Holiday yang kali ini bertemakan Magic Aquarium Project, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu ingin hadir di tengah-tengah siswa di momen libur sekolah untuk memberikan kegiatan yang produktif dan edukatif. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu berkomitmen untuk terus menghadirkan ruang literasi yang inklusif, kreatif, dan menyenangkan bagi masyarakat, khususnya generasi muda di Kota Batu. Dari Kota Wisata Batu, Furqana TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, meningkatnya permintaan apel baik untuk pasar maupun wisata berdampak berkurangnya stok apel siap panen. Saat ini harga jual apel di tingkat petani masih relatif stabil untuk jenis ANA di kisaran Rp14.000 per kilogramnya dan jenis mana lagi Rp16.000 per kilogramnya. Dengan harga jual saat ini, para petani bisa bernapas lega karena biaya operasional sudah bisa kembali. Para petani apel di kawasan lahan pertanian Desa Tulungrejo, Bumiaji, Kota Batu sedang melakukan panen apel di tengah harga jual yang relatif stabil. Kawasan Tulungrejo ini juga menjadi salah satu sentra penghasil apel dan juga menjadi tempat wisata petik apel. Karena lahan apel masih cukup banyak dan juga produktif. Pada musim kemarau dan masa liburan panjang sekolah, stok apel siap panen sudah mulai berkurang di beberapa lokasi lahan, khususnya yang berada persis di pinggir jalan, khususnya yang dimanfaatkan untuk wisata petik apel.
Saat ini harga jual masih relatif stabil sejak beberapa minggu yang lalu dan untuk jenis anak masih di kisaran 14 ribuan per kilogram dan mana lagi di kisaran 16 ribuan per kilogram dan masuk dalam kategori harga cukup bagus. Yanto, salah seorang petani apel yang sudah puluhan tahun bertani apel menjelaskan, saat ini harga jual masuk kategori cukup bagus, terlebih ketika panen apel masuk ke dapur makan bergizi gratis atau MBG. Harga jual naik dan pernah di kisaran 22 ribuan per kilogramnya. Lebih lanjut, Yanto berharap dan pintu yang bisa menyalurkan hasil panen para petani apel ke dapur-dapur MBG sehingga harga jual bisa lebih tinggi, sehingga para petani bisa lebih bersemangat kembali bertani apel. Di lokasi terlihat kawasan kebun apel di Tulungrejo, Bumiaji. Petani sedang melakukan panen apel jenis Ana yang stok apel siap panen sudah mulai berkurang. Para petani berharap dukungan dan bantuan pemerintah sehingga petani masih bisa mempertahankan keberlangsungan bertani apel di Kota Batu. Di tempat lainnya terlihat lahan apel yang sudah berganti menjadi lahan sayuran, bunga, dan lainnya karena biaya perawatan lebih murah dan hasil panen lebih yang menjanjikan. Pak, dengan Bapak siapa Pak? Yanto, Pak. Mas Yanto, Nggih. saat ini gimana untuk harga apel? Lihat kondisi yang panen kelihatannya sudah mulai apa? Iya. Sudah mulai sedikit ini ya. Bener, Pak. Stok. Iya. Sekarang kan sudah beralih fungsi jadi lahan sayur, Pak. Karena untuk permodalannya juga kesulitan petani apel. Tapi untuk di harga sekarang bagus, Pak. Berapa saat ini? Sekarang dari petani 14.000. Apa itu, jenis apa itu? Jenis Ana kalau untuk mana lagi masih selisih lebih mahal 3.000. Lebih mahal ya. Nggih. Anu, pengaruhnya MBG itu gimana? Ada pengaruhnya nggak kalau ke apel? Bener, Pak. Kalau Iya. kemarin masih MBG itu permintaan apel tinggi, jadi harga sampai 22.000. Sangat jauh ya bedanya. Iya, bener, Pak. Sekarang kan masih libur Ya. jadi berkurang tuh permintaan. Untuk liburan, kondisi cuaca gimana? Pengaruh, ada pengaruh? Kondisi cuaca bagus sekarang karena ada kemarau. Jadi untuk pembuahan lumayan lah, Pak. Iya. Iya. Tapi sekarang memang jauh sama tahun-tahun sebelumnya. Misalnya volume hasil panen jelas saat ini ya banyak. Oke, bener. Itu karena faktor usia, Pak. Usia apel. Si apel, kemudian Iya. juga apa? Kesuburan tanah. Iya, bener itu. Banyak yang berkurang. Kena itu loh. Apa? Kimia, Pak. Iya, tambah lama. Oh, jadi perkiraan kalau siswa sudah masuk lagi, MBG sudah beroperasi, mungkin harga bisa Mungkin harga kembali naik, Pak. kembali naik Iya. ya. Karena stoknya juga nggak begitu banyak yang siap Iya, petik bener. ya. Iya, bener. Oke, makasih Mas Yanto ya. Siap, nggih. Dari Kota Wisata Batu, Anas ATV melaporkan. Beralih informasi selanjutnya pemirsa, Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM resmi meluncurkan UMM Migrant Center. Fasilitas ini diresmikan langsung oleh Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan disebut sebagai pusat pelatihan pekerja migran paling lengkap, besar, serta komprehensif di Indonesia. Universitas Muhammadiyah Malang resmi menghadirkan UMM Migrant Center sebagai pusat pelatihan dan pengembangan calon pekerja migran Indonesia. Peresmian dilakukan oleh Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Zulfikar Ahmad Tawala, Selasa siang. Dalam sambutannya, Zulfikar mengatakan, dari 24 Migrant Center yang telah berdiri di Indonesia, fasilitas milik UMM merupakan yang paling lengkap dan siap mendukung peningkatan kualitas pekerja migran. Salah satu keunggulannya adalah tersedianya pelatihan bahasa Jepang hingga level N3 dan N4, serta kurikulum yang dinilai lebih komprehensif dibanding pusat pelatihan lainnya. Keberadaan UMM Migrant Center diharapkan mampu mendukung target pemerintah menyiapkan 40.000 pekerja migran terampil pada tahun ini, sekaligus menjadi bagian dari target jangka panjang sebanyak 500.000 pekerja migran hingga tahun 2029. Selain fasilitas yang lengkap, UMM juga dinilai telah memiliki jejaring kerjasama langsung dengan mitra di Jepang yang sudah berjalan. Model pelatihan dan sistem yang diterapkan di UMM pun akan dijadikan percontohan untuk dikembangkan di berbagai daerah di Indonesia. Senang, bahagia, menyambut dengan antusias. Ini dari berbagai migran center yang kami datangi, Pak Dirjen Dwi ya. Ini salah satu migran center, bahkan mungkin yang pertama yang paling lengkap dan paling besar, paling komprehensif. Kita tadi udah berinteraksi juga dengan peserta didik dan kelas-kelasnya tadi ada yang N4, ada yang N3 untuk skill bahasanya dan saya kira itu next level betul. Dan saya beserta tim dari KP2MI
dalam hal menjalankan program direktif Bapak Presiden tentu sangat merasa terbantu dengan hadirnya Migran Center UMM Malang ini. Tahun ini Bapak Presiden itu mengamanahkan kita untuk melatih 40.000 yang upskill. Dan bertahap sampai 2029 itu totalnya kurang lebih sekitar 500.000 orang. Dan infrastruktur yang dimiliki oleh UMM Malang ini, Migran Center ini, saya kira yang paling siap dari seluruh Migran Center yang ada. Mudah-mudahan kita bisa duplikasi sistemnya. Nanti kita berharap Migran Center yang hari ini tumbuh sudah berapa? 24 gitu bisa mengikuti apa yang ada di Universitas Muhammadiyah. Sementara itu, Rektor UMM Profesor Nazarudin Malik menjelaskan pendidikan Migran Center merupakan bentuk komitmen kampus dalam menyiapkan sumber daya manusia yang siap bersaing di tingkat global. Melalui perpaduan pendidikan akademik, pelatihan keterampilan, pembentukan karakter, hingga penguatan mental, UMM ingin melahirkan pekerja migran yang profesional, kompeten, dan mampu mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional. Dari Kota Malang, Anas ATV melaporkan. Pemirsa, informasi dari dunia pariwisata akan kami hadirkan selepas jeda berikut ini.